Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembicaraan mengenai ziarah sebagaimana yang kemarin telah saya sampaikan. Ada beberapa makam dan atau petilasan yang saya rekomendasikan untuk diziarahi. Yang pertama adalah beberapa makam terdekat di Kota Gede. Di antaranya yang pertama adalah makam Senopati, di mana di sana ada dimakamkan Eyang Panembahan Senopati beserta keluarga besar. Selanjutnya adalah Hastono Mulyo Gambiran. Beberapa saudara Eyang Panembahan Senopati ada dimakamkan di sana. Yang ketiga adalah komplek makam Mitian. Dimakamkan di situ Raden Ronggo sebelum diputar atau sebelum dipindahkan ke komplek makam Senopati Kota Gede. Yang keempat adalah komplek makam Wot Galih, di mana dimakamkan di situ Pangeran Puruboyo dan beberapa keturunannya. Yang kelima adalah komplek makam Karanglo. Yang dimakamkan di sana adalah Ki Ageng Karanglo serta putri Eyang Panembahan Senopati ingkang asma Roro Pembayun, garwanipun Eyang Ki Ageng Mangir. Yang keenam adalah komplek makam Giriloyo yang ada di Imogiri. Komplek makam Giriloyo ini merupakan lokasi yang dulu dipilih oleh Eyang Sultan Agung. Di sana dimakamkan Eyang Panembahan Jumina, juga Eyang Putri Ratu Mas Hadi, garwanipun Eyang Panembahan Hanyokrowati. Selain juga ada makam Tiban atau makam rohaniah dari Eyang Sultan Agung serta beberapa makam lainnya. Yang ketujuh adalah Pajimatan Imogiri yang rata-rata orang sudah mengenalnya sebagai komplek makam raja-raja Mataram generasi penerus Eyang Panembahan Senopati. Yang kedelapan adalah komplek makam Banyu Sumurup Imogiri. Di sana ada yang dikenal adalah makam Pangeran Pekik dan beberapa makam-makam lainnya. Yang kesembilan adalah makam Giring Sodo Palian Gunung Kidul. Dimakamkan di sana adalah Eyang Ki Ageng Giring ketiga. Serta yang terakhir, yang ke-10 adalah makam Sorolaten Gudian, di mana di sana dimakamkan Eyang Ki Ageng Mangir. Selanjutnya mengenai beberapa petilasan yang saya rekomendasikan, ada kurang lebih juga 10. Yang pertama adalah Selo Gilang Watu Gateng Kota Gede. Lokasinya ada di sebelah selatan komplek Masjid Gede Mataram atau komplek makam Senopati Kota Gede. Yang kedua adalah Sendang Kemuning, petilasan Eyang Sunan Kalijogo yang berada di barat laut Masjid Gede Mataram. Yang ketiga adalah Sendang Saliran yang berada di barat daya Masjid Gede Mataram. Sendang Saliran ini dibuat oleh Eyang Panembahan Senopati sendiri. Yang keempat adalah Pasujudan Gilang Lipuro. Pasujudan Gilang Lipuro ini merupakan tempat bertapanya Eyang Panembahan Senopati hingga akhirnya mendapatkan petunjuk untuk mendirikan Keraton Mataram. Pasujudan Gilang Lipuro ini berada di sebelah selatan Kota Bantul. Yang kelima adalah Cepuri Parangkusumo. Hampir semua orang mengenal mengenai Cepuri Parangkusumo, yang merupakan dalam cerita legendanya adalah titik temu antara Eyang Panembahan Senopati beserta Kanjeng Ratu Kidul. Yang keenam adalah pertapaan Kembang Semambir atau orang biasa mengenal Mbang Lampir atau Kembang Lampir.
merupakan tempat pertapaan Eyang Ki Ageng Pemanahan pada waktu awal-awal mencari petunjuk tentang adeking Kraton Mataram. Yang ketujuh adalah Selo Gilang Mangir. Ini merupakan petilasan tempat dulu Ki Ageng Mangir tinggal beserta Roro Pembayun, putri Eyang Panembahan Senopati. Yang kedelapan adalah Cepuri Pandan Simo. Cepuri Pandan Simo ini kurang begitu favorit karena orang lebih mengenalnya sebagai petilasan Hamengkubuwono ke-7. Padahal pada kenyataannya pada era Eyang Panembahan Senopati pun tempat itu pernah dikunjungi oleh beliau juga pada era Sultan Agung. Yang kesembilan adalah Kraton Pleret. Jadi Kraton Pleret merupakan kraton terakhir era Mataram yang sekarang udah tinggal puing-puingnya, berada di sebelah barat Pasar Pleret. Yang ke-10 adalah Goa Langse. Ini saya pribadi juga belum mengunjungi Goa Langse karena lokasi medannya yang cukup curam, ketinggian tebing dengan derajat kemiringan yang cukup ekstrim. Bahkan jalan setapaknya di tebing itu kalau tidak salah sesuai informasi yang saya terima adalah hanya setengah meter. Jadi berjalan merapat dinding tebing dengan ketinggian tebing yang sedemikian tinggi, di bawahnya ombak serta batu-batu karang. Jadi saya masih agak takut untuk masuk ke Goa Langse. Di mana Goa Langse ini merupakan boleh dibilang puncak petilasan untuk tirakatan para leluhur kita, dimulai bahkan dari Eyang Brawijaya Pungkasan hingga yang dikenal adalah Kanjeng Sultan Hamengkubuwono ke-9. Itu pun dulu sering tirakatan di Goa Langse. Demikian 10 makam dan 10 petilasan yang saya rekomendasikan untuk para sedulur anggota Paguyuban Trah Panembahan Senopati. Semoga dengan mengetahui tempat-tempat yang seyogyanya dikunjungi, semangat ngabekti kepada leluhur, nguri-nguri serta mikul dhuwur mendem jero atas leluhur, asmane leluhur, mulyake asmane leluhur dapat kita laksanakan. Rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.